Indonesia, kepulauan yang luas banget, dari dulu emang kaya raya sumber alamnya. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan kuno, bikin Indonesia jadi incaran banyak pihak selama berabad-abad. Jauh sebelum kapal-kapal Eropa datang, udah ada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang maju banget di sini. Kerajaan-kerajaan ini punya jaringan dagang yang canggih sampai ke seluruh Asia. Gara-gara rempah-rempah, barang-barang eksotis, dan janji kekayaan yang melimpah, akhirnya negara-negara jauh datang ke Indonesia. Ini jadi awal babak yang panjang dan seringkali menyakitkan dalam sejarah Indonesia. Masa penjajahan ini mengubah nasib Indonesia secara besar-besaran. Jejak-jejak masa itu masih terasa sampai sekarang, jadi pengingat masa lalu yang harus kita pahami. Orang Eropa pertama yang datang dalam jumlah banyak itu orang Portugis. Mereka sampai di Maluku, kepulauan rempah-rempah yang terkenal itu, di awal abad ke-16, sekitar tahun 1512. Tujuan utama mereka itu, biar bisa langsung dapat rempah-rempah yang mahal harganya. Cengkeh sama pala misalnya, harganya di Eropa bisa semahal emas. Portugis pengen ngancurin monopoli pedagang Arab dan Venesia di perdagangan, yang untungnya gede banget ini. Mereka didorong sama ambisi ekonomi dan keinginan kuat buat memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka di dunia. Kedatangan mereka bukan cuma buat dagang baik-baik, tapi jadi awal era baru interaksi. Interaksi yang seringkali pakai kekerasan dan penaklukan. Motivasi penjelajah Eropa awal ini sering disingkat jadi gold, glory, gospel. Emas, kejayaan, sama penyebaran agama. Gold itu jelas maksudnya kekayaan gede yang bisa didapat dari perdagangan rempah dan sumber daya alam lain di Nusantara. Glory itu artinya gengsi dan kekuatan politik yang didapat dari nemuin tanah baru dan bikin pos-pos koloni buat kerajaan mereka di Eropa. Gospel, J yang ketiga, itu maksudnya semangat buat nyebarin agama Kristen. Misi yang sering banget nyambung sama dua motif duniawi lainnya. Campuran keinginan yang rumit ini, yang bikin mereka semangat berlayar jauh-jauh dan, menurut mereka, membenarkan tindakan agresif mereka di mata negara asal mereka. Jadi, contoh yang buruk buat kedepannya. Meskipun Portugis itu pelopor Eropa di Kepulauan Indonesia, masa kejayaan mereka lumayan singkat. Orang Belanda, lewat perusahaan dagang Hindia Belanda yang kuat banget, atau VOC, yang didirikan tahun 1602, nggak lama kemudian ngikutin jejak mereka. VOC ini perusahaan yang hebat banget, dan belum pernah ada sebelumnya. VOC itu kayak perusahaan raksasa yang punya kekuasaan kayak negara, termasuk boleh perang, bangun benteng, dan bikin koloni sendiri. Mereka secara sistematis ngalahin, nyaingin, dan akhirnya ngusir Portugis dari pos-pos dagang penting. Perubahan strategis ini jadi awal sebenarnya dari penjajahan Belanda selama berabad-abad, saat masa yang bakal ninggalin luka mendalam dan ngubah bentuk kepulauan Indonesia selamanya. Perusahaan Hindia Timur Belanda, atau yang lebih dikenal VOC, awalnya fokus buat nguasain perdagangan rempah-rempah, yang untungnya gede banget. Tapi ambisi mereka cepet banget berkembang lebih dari sekadar urusan dagang dan jalur perdagangan. Selama puluhan tahun, terus berlanjut jadi ratusan tahun, mereka pelan-pelan memperluas wilayah kekuasaan mereka di seluruh kepulauan Indonesia yang luas dan beragam ini. Ini bukan penaklukan yang cepat dan serentak, tapi prosesnya sedikit demi sedikit. Prosesnya itu lewat perjanjian-perjanjian yang rumit, seringnya nggak adil, sama penguasa lokal, banyak perang ngelawan rakyat yang nggak mau dijajah, dan pinter manfaatin permusuhan antar kerajaan pribumi. VOC itu kayak negara di dalam negara, yang paling penting buat mereka itu pemegang sahamnya yang jauh di sana, bukan kesejahteraan rakyat Indonesia yang mereka perintah. Salah satu kebijakan paling kejam dan terkenal yang diterapin pemerintah kolonial Belanda, apalagi setelah VOC bangkrut dan dibubarin, itu kulturstelsel. Ini juga dikenal sebagai sistem tanam paksa, yang diterapin di abad ke-19. Sistem yang menindas ini maksa petani Indonesia buat nyerahin sebagian besar tanah pertanian dan tenaga mereka buat nanem tanaman ekspor tertentu. Tanaman-tanaman itu misalnya kopi, gula, sama nila, semuanya buat pasar Belanda. Dampak sistem ini parah banget buat penduduk lokal. Sistem ini bikin kelaparan di mana-mana, kemiskinan yang meluas, dan penderitaan rakyat yang luar biasa, sementara Belanda jadi kaya raya. Eksploitasi ini jadi simbol nyata kekejaman penjajah.
Penjajahan Belanda bawa perubahan besar, dan seringnya nggak diinginkan dalam tatanan masyarakat Indonesia. Belanda ngenalin sistem hukum barat dan struktur pemerintahan baru. Sistem ini seringnya ditumpuk di atas, atau malah ngehancurin sama sekali, sistem pemerintahan dan keadilan pribumi yang udah ada. Struktur sosial yang kaku dan nggak adil banget dibikin dengan rapi. Orang Eropa ada di paling atas, diikutin sama orang Asia asing lainnya. Sementara orang Indonesia ditempatin di paling bawah dalam masyarakat yang berlapis-lapis ini. Ini nyiptain perpecahan dan ketidakadilan yang mendalam dan bertahan lama. Meskipun ada beberapa infrastruktur, kayak jalan dan rel kereta, yang emang dibangun, proyek-proyek ini utamanya buat kepentingan ekonomi penjajah, biar gampang ngangkut sumber daya alam ke luar negeri. Cerita penjajahan di Indonesia bukan cuma soal Belanda aja. Ada masa singkat tapi penting waktu Inggris berkuasa di bawah pemerintahan Stamford Raffles. Ini terjadi pas Perang Napoleon di awal abad ke-19. Meskipun masa pemerintahan Inggris ini lumayan singkat, ada beberapa perubahan administrasi, dan mereka tetap fokus banget buat ngambil sumber daya alam dari pulau-pulau ini. Kemudian, pas tahun-tahun Perang Dunia Kedua yang penuh gejolak, Indonesia diduduki sama Kekaisaran Jepang, dari tahun 1942 sampai 1945. Pendudukan Jepang, meskipun kejam banget, secara nggak sengaja, malah ngebongkar sebagian besar struktur kolonial Belanda. Pendudukan Jepang juga, mungkin nggak sengaja, ngebakar semangat nasionalisme orang Indonesia. Dan ini jadi panggung buat perjuangan selanjutnya. Ada salah paham yang umum, seringnya disebarin sama cerita-cerita penjajah, kalau orang Indonesia itu pasrah aja nerima penjajahan asing. Kenyataan sejarahnya jauh lebih menginspirasi. Perlawanan terhadap penjajahan itu selalu ada, dan jadi ciri khas selama berabad-abad masa pendudukan. Sejak awal banget, negara-negara Eropa coba nguasain dan maksain kehendak mereka. Kerajaan-kerajaan lokal, berbagai komunitas, dan orang-orang pemberani ngelawan dengan sengit. Banyak banget tindakan perlawanan ini, mulai dari pemberontakan besar-besaran, sampai tindakan gak patuh sehari-hari, nunjukin semangat yang gak pernah goyah. Mereka nunjukin keinginan yang kuat dan mendalam buat ngelindungin tanah leluhur, budaya unik dan kemandirian mereka yang berharga, meskipun lawannya berat banget. Banyak tokoh pahlawan muncul dari perjuangan yang terus-menerus ini, nama mereka sekarang terukir abadi dalam sejarah Indonesia. Pangeran Diponegoro, seorang pangeran Jawa, mimpin Perang Jawa dari tahun 1825 sampai 1830. Ini pemberontakan besar dan makan banyak biaya ngelawan Belanda, yang meskipun akhirnya nggak berhasil langsung merdeka, tapi bikin pasukan penjajah rugi besar dan jadi inspirasi buat generasi berikutnya. Di wilayah utara Aceh, pejuang-pejuang pemberani kayak Katnyak Dien dan Teuku Umar, mimpin perlawanan yang panjang dan sengit banget, ngelawan penjajah Belanda selama puluhan tahun. Di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku, Patimura yang gagah berani, mimpin pemberontakan besar ngelawan Belanda yang coba nguasain lagi setelah masa Napoleon. Awal abad ke-20 jadi saksi munculnya gerakan-gerakan nasionalis modern yang penting, nandain babak baru dalam perjuangan. Organisasi kayak Budi Utomo, yang didirikan tahun 1908, sering dianggap salah satu kelompok nasionalis formal pertama. Awalnya, Budi Utomo fokus ke pelestarian budaya dan kemajuan pendidikan buat orang Indonesia. Sarekat Islam, yang didirikan tahun 1912, berkembang jadi organisasi raksasa dengan agenda sosial ekonomi dan politik yang lebih luas, dan berhasil ngumpulin jutaan orang. Kemudian, tokoh-tokoh karismatik dan visioner kayak Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir mendirikan Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Partai ini secara terang-terangan dan berani kampanye buat kemerdekaan penuh dari Belanda, dan ini ngebangkitin semangat rakyat. Strategi yang dipakai sama gerakan-gerakan nasionalis yang beragam ini beda-beda banget, tergantung pemikiran dan keadaan masing-masing. Beberapa organisasi, kayak Budi Utomo di awal-awalnya, ngambil sikap yang lebih kooperatif, atau mau kerjasama. Mereka berusaha buat dapetin perbaikan buat orang Indonesia di dalam sistem penjajahan yang udah ada. Yang lain, kayak PNI di bawah pimpinan Soekarno, jauh lebih suka melawan.
Mereka nuntut kemerdekaan Nuh dan secepatnya, dan ngajak semua orang buat nggak mau kerjasama sama pemerintah kolonial Belanda. Ada juga banyak gerakan bawah tanah dan perjuangan bersenjata yang terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh kepulauan. Pendekatan yang beragam ini, gabungan dari organisasi politik, diskusi intelektual, penggerakan massa, dan perlawanan bersenjata, pelan-pelan ngebangun dorongan kuat yang gak bisa dibantah lagi buat meraih kemerdekaan. Dampak negatif penjajahan berabad-abad di Indonesia itu benar-benar dalam, luas, dan jangkauannya jauh banget, nggak bisa disangkal. Secara ekonomi, kekayaan alam Nusantara yang melimpah itu dijarah dan dieksploitasi secara sistematis. Proses ini bikin penjajah dan negara asal mereka kaya raya, sementara rakyat Indonesia jadi miskin dan tertinggal. Secara sosial, tatanan tradisional yang udah berkembang berabad-abad jadi rusak parah, atau bahkan dihancurin sama sekali. Struktur sosial yang sangat nggak adil dan rasis dipaksain, nyiptain perpecahan yang awet. Banyak banget nyawa yang hilang gara-gara perang perlawanan, ngerinya kerja paksa, dan kelaparan parah akibat kebijakan penjajah yang kejam. Itu semua gede banget dan tragis. Meskipun zaman penjajahan itu isinya kebanyakan eksploitasi dan penindasan, ada beberapa orang yang bilang ada juga sisi positif yang nggak disengaja. Tapi kita harus hati-hati banget dan kritis ngelihat pendapat ini. Belanda emang ngebangun beberapa infrastruktur, kayak jalan, rel kereta, dan pelabuhan. Tapi, proyek-proyek ini utamanya dibikin buat gampangin pengambilan sumber daya alam dan kontrol militer, bukan buat kebaikan rakyat Indonesia. Mereka juga ngenalin pendidikan gaya barat, meskipun terbatas banget, cuma buat segelintir orang kaya dan berkuasa. Ironisnya, pendidikan ini malah ngebantu ngelahirin pemimpin-pemimpin nasionalis yang nantinya mimpin perjuangan kemerdekaan, pakai ilmunya penjajah buat ngelawan mereka sendiri. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, sama Soekarno dan Hatta, itu bener-bener momen penting dan bersejarah banget. Itu pernyataan yang bikin harapan dan semangat berkobar di seluruh pulau. Tapi, pernyataan berani ini nggak langsung bikin kita bener-bener merdeka tanpa gangguan. Belanda, yang nggak mau ngelepasin Hindia Belanda yang berharga buat mereka, ngelancarin serangan militer, yang di Indonesia dikenal sebagai agresi militer Belanda. Ini nyebabin perang revolusi yang pahit dan berdarah-darah selama 4 tahun. Sampai akhir tahun 1949. Akhirnya, tekanan dari dunia internasional yang terus-menerus dan tekad baja rakyat Indonesia maksa Belanda buat secara resmi ngakuin kedaulatan Indonesia yang diraih dengan susah payah. Hari ini, kemerdekaan buat Indonesia itu artinya jauh lebih dari sekadar nggak ada penjajah atau pemerintahan kolonial. Kemerdekaan itu perjalanan membangun bangsa yang terus berjalan dan dinamis. Ini usaha terus-menerus dan bareng-bareng buat nyiptain negara yang adil, makmur, dan benar-benar berdaulat buat semua rakyatnya yang beragam, dari Sabang sampai Merauke. Artinya, kita belajar dari pelajaran rumit dan seringkali menyakitkan dari sejarah kita yang kaya, baik kemenangan perlawanan maupun trauma mendalam dari masa penjajahan, buat jadi bahan pertimbangan keputusan kita sekarang, dan ngebentuk masa depan kita bersama dengan hati-hati. Semangat pantang menyerah dari mereka yang berjuang dan berkorban buat kemerdekaan, harus terus jadi inspirasi buat kita semua, pas ngadepin tantangan-tantangan zaman sekarang.